musik, alhamdulillah. Yang berkah. Berarti Bapak Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bersama saya Jane. Kembali lagi bersama saya Jane di IBH on the spot. Kali ini saya bersama Kak Heda, politikus muda sekaligus owner dari olahan buah Heju Original Brand. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Terima kasih untuk Mesra dan kru atas kesempatannya untuk mengundang saya sebagai narasumber di kegiatan tersebut. Jadi kan belakangan ini saya mulai ikut kampanye, mulai terjun ke dunia politik. Terus bagaimana dengan kesehariannya sebagai wirausahawan? Ya alhamdulillah, ini juga pertama kalinya saya terjun di dunia politik, terutama di pemilihan pileg untuk tahun 2024 ini. Dan untuk keseharian saya sebagai wirausaha tetap berjalan karena alhamdulillah kita sudah punya tim juga, dan berdasarkan dari pengalaman dari mengembangkan bisnis di sektor UMKM ini, dan salah satu isu-isu yang kita bakal bawa adalah isu-isu UMKM, terutama untuk para generasi milenial muda. Iya. Jadi sasarannya memang generasi muda ya. Iya. Ya karena setahu saya memang di pemilu kali ini generasi muda itu menyumbang sekitar 57% Iya, suara. betul. Ya, nah, saya jadi penasaran kenapa tiba-tiba apa motivasi Kak Heda ini untuk mendaftar sebagai kandidat legislatif pada tahun ini Kak? Jadi kalau ini kayaknya panjang ini, panjang Iya. Panjang sejarahnya ya. Sejarahnya, ya. Kebetulan saya di Partai Golkar, salah satu bukan salah satu ya, maksudnya di Kota Parepare tersendiri partai pemenang gitu, Iya. partai besar lah. Jadi tidak mudah seorang masuk caleg di Partai Golkar tersebut, dan saya juga tidak tahu bahwa diri saya ini dia masuk daftar caleg tetap. Ya alhamdulillah, karena dengan pengalaman yang minim, tapi ini jadi tantangan tersendiri buat saya, karena di mengembangkan bisnis dan UMKM itu juga salah satu tantangan terberat. Dan untuk ketika kita mengambil tantangan itu ya, maka hadiahnya adalah naik kelas. Makanya mungkin ini kenapa tertarik masuk di dunia politik. Mungkin ada nilai plus yang senior-senior di Partai Golkar melihat ada potensi, apalagi pemilih muda di periode ini kan itu hampir 60% ya. Tapi tantangannya adalah terkait masalah edukasi, karena pemilih pemula atau pemilih muda itu, pemilih milenial itu agak sedikit apatis dengan politik. Nah itu dia, karena ya kita lihat sendiri bahwa ada beberapa pertanyaan celoteh bahwa siapapun yang terpilih hidup kita begini-begini saja, siapapun yang naik ya tetap kalau bukan kita kerja sendiri tetap begini kehidupan kita, dan alasan-alasan klasik gitu. Tapi saya hadir di sini untuk memberi nuansa baru, memberi edukasi untuk teman-teman pemuda bahwa kedepannya itu ya kita lah yang anak muda ini yang bakalan mengambil peran untuk baik itu di pemerintahan maupun di legislatif. Makanya peran pemuda itu sangatlah urgensi dan sangat berperan besar lah untuk kehidupan kita kedepannya kayak gitu. Oh baik. Karena saya juga generasi muda. Iya siap. Saya termasuk salah satu pemilih. Iya. Nah, Tapi di wilayah mana nih? Batu Gigi. Batu Gigi. Siap. Baju juga. Saya di ujung, kecamatan ujung. Iya. Maksudnya mungkin ini menjadi pertanyaan umum untuk seusia saya yang sangat apatis terhadap politik. Seperti yang tadi Pak Heda sampaikan,
Karena umumnya di orang-orang yang seperti saya ini merasa bahwa suara aku nggak didengar. Iya, Nah, betul. kita ini Kak, nanti kalau tiba-tiba nanti, insya Allah. Ya, amin. Nah, bagaimana kita ini menjadi penyambung atau menjembatani aspirasi kami sebagai orang muda ke pemerintah begitu? Oke, terkait masalah mengakomodir suara-suara atau aspirasi dari generasi milenial. Apalagi kan sekarang ada generasi selenial. Generasi selenial ini sudah memilih juga, dan itu lebih inilah daripada generasi milenial. Maksudnya generasi yang susah ketebak gitu, iya, ya Gen Z kan. Jadi alhamdulillah selama perjalanan saya di membangun usaha juga, dan salah satu mantan ketua komunitas wirausaha terbesar juga di Indonesia, dan bergabung juga di himpunan pengusaha juga di beberapa periode. Dan bekal dari itu kita selalu turun ke jalan, maksudnya turun ke masyarakat untuk melihat apa sih yang masyarakat butuhkan, apa sih ya, berkhusus untuk teman-teman generasi milenial dan selenial. Itu kan daya tertariknya itu kebanyakan, kalau dulu kan kita tanya anak muda mau jadi apa, cita-citanya kan banyak kan, mau jadi tentara, mau jadi PNS, dokter, apa. Tapi kan sekarang faktanya adalah teman-teman generasi selenial dan Gen Z dan milenial ini tertarik pada apa namanya, wirausaha begitu. Terkhusus di Kota Parepare ini kami melihat bahwa sudah berjamur pengusaha-pengusaha muda, dan ini yang kami aktif dulu untuk sampai sekarang juga untuk memberi edukasi ke teman-teman, dan suara-suara keresahan teman-teman anak muda generasi selenial ini ketika dia bangun usaha itu banyak faktor keresahannya, terutama pada modal, dan yang paling penting adalah skill. Dan skill ini kan terbagi dua, ada soft skill dan ada hard skill. Yang dilakukan pemerintah hari ini adalah itu kebanyakan hard skill, dan dibutuhkan kan sebenarnya untuk teman-teman muda ini adalah, apalagi Gen Z ini kan mental health-nya yang mau selalu diobati gitu ya kan. Makanya butuh soft skill. Nah, inilah nanti yang kedepannya kita dorong untuk dinas-dinas terkait untuk memperkuat itu yang namanya soft skill, karena di dunia UMKM ini yang paling berat itu adalah mentalnya yang diuji gitu. Apalagi dengan generasi selenial, Gen Z ini dan milenial ya, sedikit-sedikit mental health lagi, sedikit-sedikit mental health, ya begitulah. Itu yang bakalan kita nanti akomodir suara-suaranya gitu ya. Saya juga mau sedikit bertanya, Pak, mungkin banyak juga yang masih lupa bagaimana cara generasi muda ini, bukan hanya generasi dan sebenarnya generasi muda, milenial dan sebagainya, menyampaikan aspirasinya tanpa harus berkorban. Saya mau menyampaikan aspirasi saya, tapi caranya dan lewat mana ini? Oke, sekarang kan sudah zamannya digitalisasi ya, jadi dan saya juga ingin menyampaikan bahwa selama saya kampanye itu hampir tidak ada balihoku gitu. Pernah ada satu tapi ditutup. Jadi kayak gitu. Jadi saya ingin memberikan edukasi ke generasi muda bahwa dengan digitalisasi yang di genggaman kita hari ini, itu apapun yang mau kita lakukan itu sangatlah mudah, termasuk untuk menyuarakan aspirasi kita itu kan bisa melalui sosial media. Dan alhamdulillah semenjak saya berkampanye itu melalui sosial media, saya door to door, dan saya bagikan semua WhatsApp pribadi saya, dan kalau ada keluhan-keluhan ya kita sharing ya, apa yang butuh yang saya support, apa yang butuh saya bantu gitu. Dan selama ini ya kita kan lihat ada beberapa banyak baliho yang bertebaran gitu, dan jujur saja pasti bagaimana perasaan kalian itu baliho? Cukup terganggu sebenarnya. Cukup terganggu. Maka dari itu jujur saja ya bukan ini ya, maksudnya kita mau mengedukasi bahwa sekarang sudah zamannya digitalisasi gitu. Dengan melalui sosial media kita berkampanye itu sangat efeknya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah beberapa bulan kita jalan ini ya, respon masyarakat terutama di
respon apa istilahnya netizen itu ya alhamdulillah luar biasa sekali gitu. Makanya untuk menyuarakan suaranya itu enggak perlu direpot-repot. Kita mau ke kantor DPR, kita mau ke ini, kita mau ke langsung ketemu sama orang, cukup berkomunikasi di sosial media. Kan banyak yang mengatakan begini, ketika dia ketemu itu apa istilahnya kayak begini, dekat tapi berjarak tapi dekat. Nah itulah sosial media kan, jadi kayak gitu. Lalu bagaimana Kak dengan yang misalkan ibu-ibu yang memang mereka tidak aktif di sosial media, tapi di saat yang bersama sebenarnya orang-orang ini aware dengan isu-isu yang ada, cuman kurang aktif di sosial media. Mereka lebih perhatian dengan isu-isu sekitar yang mereka lihat langsung ketimbang apa yang beredar di sosial media. Wah, siapa bilang ibu-ibu tidak menguasai sosial media? Sebagian. Oh, sebagian ya. Bagaimana Justru sekarang ini ibu-ibu lah yang menguasai sosial media. Hampir semua beranda-beranda kita, terutama di Facebook, channel Facebook itu semua hampir ibu-ibu yang penuh itu beranda. Mau dia mau cuci piring, mau dia menjemur, pokoknya dia update status terus. Makanya saya bilang ngapain kita bikin baliho gitu ya. Ini kan ada wadah, ada channel baru yang sosial media yang kita gunakan semaksimal itu untuk berinteraksi ya kan. Dan saya bilang ibu-ibu yang untuk mengakomodir suara-suaranya itu ya bisa melalui sosial media juga, dan sebagian besar ibu-ibu kita ini ya itu sudah menguasai sosial media gitu, terutama di kanal FB, Facebook. Menurut saya sih seperti itu. Jadi tidak ada sekat-sekat sekarang bahwa harus ketemu ini, harus ketemu langsung dengan berinteraksi saya di sosial media itu kita sudah kayak berinteraksi secara langsung. Bahkan suara netizen itu lebih inilah dibanding kalau kita ketemu langsung kan ya kayak begitu. Pokoknya dengan digitalisasi sekarang ini ya kita merasa bahwa kita terbantukan lah jadi kayak gitu ya. Ya. Selanjutnya nih Kak, bagaimana kini lihat isu-isu umum dan bagaimana cara Kak mengatasinya ini secara umum, isu apapun itu, entah itu dari segi kesehatan, entah dari segi pendidikan, entah dari budaya atau apapun itu, dan bagaimana cara Kak atasi masalah-masalah ini? Ya. Lebih ke program kerja. Oke. Jadi melihat isu, kita berbicara di pare-pare saja bahwa apapun itu isunya, yang paling pertama itu adalah bagaimana kita atau masyarakat kita bisa makan dulu. Mungkin itu isu yang paling utama lah, karena kita mau kerja kalau lapar itu kan kita tidak bisa. Jadi kayak begitu. Makanya salah satu program kita ada program secara pribadi juga, itu kita isunya adalah bagaimana kebutuhan pokok terutama untuk makan ini untuk masyarakat kita bisa terpenuhi dulu. Itu saja. Dan itu kalau masyarakat kita yang middle ke bawah, kalau kebutuhan makannya sudah terpenuhi itu sudah lebih dari cukup. Iya. Belum lagi isu tentang di pare-pare ini kita nggak punya sumber daya alam gitu. Makanya yang diperkuat adalah niaga, UMKM yang mendorong perputaran ekonomi. Yang isu-isu inilah nanti yang kita bakal bawa ketika saya secara pribadi dulu di anggota DPR, ya inilah yang kita perjuangkan nantinya, karena memang domainnya DPR di situ untuk bagaimana masyarakat bisa dibantu dengan melalui anggaran-anggaran yang ada, bagaimana tepat sasaran dengan pengawasan fungsi-fungsi DPR sebagai pengawas, bagaimana caranya masyarakat di bawah itu bisa tersentuh dengan bantuan-bantuan yang ada di pemerintahan gitu. Yang itu yang bakal kita suarakan nanti. Ya. Kalau selama ini kan ada beberapa yang saya temui di lapangan ya, bahwa ini tidak terdata, ini terdata, ini yang sudah lumayan pendapatannya tapi dapat bantuan ini ada tidak tepat sasaran. Dan saya bilang ini simple, dan yang kita bakalan genjot ini adalah big data. Kalau kita sudah punya data, yaitu mudah sekali kita menyentuh. Masa pare-pare ini kan kecil deh, masa dengan untuk menyentuh orang-orang yang tidak tersentuh ini dengan jumlah masyarakat yang menurut saya di kota Pare-pare ini hanya sedikit, masa kita tidak tahu
bahwa ini tidak tersentuh, ini tersentuh. Jadi kayak begitu ke depannya. Fokus ke big data dulu. Iya, Datanya dulu. datanya dulu. Terus misalkan nanti menjabat ini Kak, Iya. tiba-tiba duduk ya, amin insya Allah. Terus ada perbedaan Hmm. di DPR. Ya. Oh ya, oke. Bagaimana caranya? Siap. Sementara kita juga ini pasti memperjuangkan aspirasinya rakyat A, mereka juga punya pandangan B. Nah, Ya. bagaimana ini mengatasi itu Kak? Ya, jujur kami belum punya pengalaman di dalam situ bagaimana sistem dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah ketika niat kita bagus, niat kita baik, ya bagaimana kita mengenroll atau mengajak teman-teman dari partai lain untuk ya kita ini berjuang untuk kepentingan masyarakat. Dan saya rasa 25 anggota DPRD yang bakalan naik nanti itu semua orang-orang baik. Yakin dan percaya semua orang-orang baik dan niatnya semua baik gitu. Kalau kebaikan yang kita perjuangkan maka kebaikan pula yang bakalan datang ke kita gitu. Dan pasti ada jalannya gitu. Saya rasa untuk dinamika terkait masalah itu nanti di dalam situ ya pasti ada lah. Ya kayak begitu. Terkait program, Kak, ada nggak program khusus yang kita persiapkan nih? Oh ya, alhamdulillah kemarin juga kami sempat ketemu tatap muka dengan beberapa simpatisan dan dalam acara itu kita launching yang namanya Kartu Sakti. Kartu Sakti itu 54 KTI Sakti. Jadi nomor 5 itu adalah nomor urut saya, nomor 4 itu adalah nomor urut partai. Jadi ada simbolnya gitu. Jadi dengan Kartu Sakti ini ada 4 program yang Program utama. Iya, program utama yang bakalan saya genjot nanti ketika saya amin terpilih jadi anggota DPRD 2024-2029. Yang pertama itu ada sembako gratis. Jadi ini berlaku untuk masyarakat Kecamatan Ujung khusus karena untuk sebagai program pribadi saya. Oh. Jadi siapapun yang bakalan memilih saya nanti itu bakalan selama 5 tahun itu bakalan dapat sembako gratis dari kami gitu. Yang kedua adalah pemberdayaan dan bantuan modal usaha bagi UMKM dan industri kreatif. Nah, ini catatannya adalah industri kreatif karena kedepannya ini adalah banyak jenis-jenis usaha baru yang muncul kayak contohnya sekarang banyak yang ikut-ikut sama kita itu videografer kan, fotografer, itu kan usaha-usaha yang baru muncul, semua konten kreator lah namanya ya kan, untuk generasi Gen Z ini kan. Jadi ini bakalan kita perhatikan betul-betul nanti karena inilah yang bakalan menopang nanti perekonomian yang ada di Parepare gitu. Jadi kayak gitu. Dan ketiga itu adalah ya saya bilang tadi bahwa yang pertama itu sembako, bagaimana masyarakat bisa makan gitu. Itu dulu. Kalau nggak bisa dimakan itu mau kemana gitu, mau kerja juga nggak bisa, mau apa juga nggak bisa. Dan yang ketiganya ini adalah seragam sekolah gratis Untuk tingkat untuk SD SD sampai SMA. Di situ nanti bakalan kita lihat mana di sini yang pernah memilih Haidar Hasan sebagai anggota legislatif. Ya kita lihat by data lagi. Iya, kembali lagi ke data bahwa oh ini pemilihku dulu. Jadi kita prioritaskan dulu pemilihnya, baru yang lain. Kan begitu kan? Karena ya jujur saja dengan program dengan pemilu hari ini ya kita tidak bisa menepiskan bahwa money politik dengan ini sudah jadi rahasia umum kan. Makanya salah satu inovasi dari saya ya kita memberikan harapan, kita memberikan janji gitu. Dan ini salah satu ya misalnya kalau ke depan kita terpilih ya ini bakalan kita ini dan berlaku selama 5 tahun gitu. Bukan, makanya saya bilang mengajak untuk masyarakat ya jangan kita lena dengan 1 hari ya kan, jadi begitu. Pokoknya inilah kita sama-sama mengedukasi bahwa pentingnya kita melihat sosok caleg yang punya program siapa ya kan, siapa yang mau dipilih, bukan siapa ini sekian ininya sekian titik kayak begitu. Dan ini sudah jadi rahasia umum kan. Jadi makanya saya bilang ya alhamdulillah Kak Dimas
mengundang saya ini ya sekaligus saya mengedukasi bahwa memang kita cari modal dengkul di Radio Mesra, Radio Mesra. Iya, Radio Mesra. Jadi ya caleg modal dengkul maksudnya kita ya enggak punya uang untuk hambur-hambur Dan ya. memang orang bekerja pakai Iya, otak, pakai bukan otak. uang. Iya, harusnya, Iya. harusnya, iya. Jadi yang keempat itu adalah konsultasi hukum gratis. Jadi ini yang baru ya. Jadi Ini banyak sekali program. iya, memang kayak saya dulu begini kan, artinya masyarakat baik itu di middle ke bawah maupun ke atas itu sangat membutuhkan yang namanya konsultasi hukum gitu. Dan background saya adalah sarjana hukum, jadi sedikit paham lah, maksudnya kayak masyarakat punya persoalan kayak diambil tanahnya atau double sertifikat tanahnya, kodong dia mau mengadu juga ke tempat konsultasi hukum kan berbayar gitu. Sekali konsultasi kan itu lumayan bisa sampai jutaan kan. Bahkan untuk mendatangi saya kantor pengacara atau kantor notaris itu masyarakat middle ke bawah itu kan takut kalau bilang berapa yang bisa bayar ini. Iya, jadi itu belum lagi masalah kasus-kasus yang lain ya, kasus-kasus yang lain yang ya pokoknya masyarakat butuhlah untuk edukasi tentang hukum ini. Makanya program keempat ini ya sebagai program unggulan, makanya kita memberikan konsultasi hukum gratis bagi khususnya untuk Kecamatan Ujung gitu. Ya itu mungkin 4 program yang bakalan kita realisasikan nanti insya Allah. Tapi bisa nggak kira-kira Kak, ini program atau dia juga bisa mengakses layanan kesehatan untuk masyarakat dan itu salah satu persoalan. Ya, kenapa kami tidak masukkan kesehatan, karena alhamdulillah program pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Topan Power kemarin itu kurang lebih 10 tahun ada program bahwa itu kan kita sudah masuk apa namanya Kesda ya atau apa kan namanya itu UAC ya namanya, dan alhamdulillah hampir semua masyarakat Parepare sudah terpenuhi untuk kesehatannya gitu. Makanya yang kenapa tadi ini sembako sebenarnya sudah terakomodir juga, tapi ada yang belum tersaran, itu yang bakalan kita ini. Kalau untuk kesehatan alhamdulillah Kota Parepare saya anggap sudah inilah clear lah untuk persoalan kesehatan alhamdulillah. Sementara kalau untuk pendidikan Kak? Ya, pendidikan. Makanya kita masukkan di situ adalah Sosial. seragam sekolah gratis, karena kan yang tidak terakomodir kan dari SD, SMP, SMA itu kan semua sudah gratis. Yang tidak terakomodir itu adalah seragamnya. Jadi makanya kita punya program itu. Terkait pendidikan yang maksud bagaimana? Begini Kak, untuk pendidikan yang saya maksud ini ada orang-orang yang di beberapa kampus itu tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya karena salah satunya karena biaya dan salah satunya juga karena mereka tidak bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Nah, bagaimana itu nggak mengatasi itu supaya kita kan fokus ke peningkatan SDM juga, peningkatan SDM di generasi muda. Nah, bagaimana ini cara Pak ketika nanti menjabat gitu, ketika nanti duduk, terus saya harus aware nih ke mereka yang ke generasi muda ini yang juga mau berpendidikan. Tapi saya tadi sepakat sama yang tadi Pak bahwa soft skill dan hard skill itu keren sekali. Terkait di kampus ini, artinya saya secara pribadi belum melihat apa sih akar masalah dari sana. Tapi ketika saya nanti dulu ya pasti jadi perhatian khusus lah untuk saya secara pribadi, bagaimana caranya untuk cari titik terangnya bagaimana kan supaya adik-adik kita ini bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik gitu. Tapi yang saya bilang bahwa terkait masalah soft skill dan hard skill ya itu sangat penting sekali, dan untuk hari ini pemerintah kota itu fokusnya di hard skill. Tapi soft skill itu masih kurang bagi saya. Soft skill itu kayak pelatihan kayak mentalnya kita dilatih, yang manajemen emosi apa sebagainya. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Karena kalaupun kita punya hard skill dan kita tidak punya soft skill ya sama saja. Maksudnya tidak bakalan betah untuk bekerja dengan baik gitu. Terus Kak, bagaimana cara Kak ini membangun kolaborasi yang kuat dengan generasi muda?
muda di Kota Parepare sebagai mungkin umur masih 11-12 masih harus kerjasama nih sama generasi muda. Oh iya. Mau kolaborasi. Ya. Oke, ya ini juga lupa tadi saya sampaikan bahwa untuk zaman sekarang itu memang yang diperlukan adalah kolaborasi. Tidak bisa nih orang jadi Superman sendiri, mau one man show kayak gitu kan. Jadi sekarang eranya memang kolaborasi, dan alhamdulillah saya juga sebagai bukan tokoh ya, maksudnya aktif di organisasi kepemudaan di KMPI, dan banyak-banyak berkolaborasi dengan teman-teman pemuda yang lain. Maksudnya sudah adalah pengalaman untuk berkolaborasi dengan pendidikan, misalnya teman-teman yang bergelut di dunia pendidikan, di sosial, di UMKM dan lain-lain sebagainya, dan itu kita hampir bikin event-event untuk anak muda lah kayak gitu. Dan kedepannya ini nanti bakalan digenjot hal-hal seperti itu, karena inilah yang bikin perekonomian kita nanti berkembang gitu, karena dengan adanya konten kreator, adanya UMKM, ini nanti yang bakalan kita jadi apalagi istilahnya, jadi prioritas lah untuk jadi nanti semacam kelas konten kreator begitu kan? Iya, bakalan begitu nanti. Iya, diakomodir oleh pemerintah. Iya, bisa saja di pemerintah, bisa saja saya secara pribadi gitu. Karena memang basic saya memang selalu berkolaborasi dengan teman-teman anak muda, baik itu di bidang musik, di bidang UMKM dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sering berinteraksi lah, karena memang saya di dunia itu juga, maksudnya di kepemudaan itu juga kayak gitu. Saya boleh juga pertanyaan pribadi. Iya, apa itu? Ada istrinya. Silakan. Boleh sebenarnya. Iya. Kebetulan saya aware sekali terkait isu-isu lingkungan, dan jauh Oh, sebelum I see. pemilihan ini, jauh sebelum pemilu seperti ini, saya sudah menunggu sekali ada caleg atau siapapun yang maju yang punya gagasan terkait lingkungan. Seperti kita, mungkin orang bilang kasus banjir kemarin itu cuma karena hujan. Iya. Saya rasa tidak hanya sekedar hujan itu Betul. lingkungan dan iklim. Bagaimana kira-kira itu, Pak? Iya. Memang kita di daerah khususnya Parepare belum masih minim lah terkait masalah isu-isu lingkungan, dan ini bakalan kita nanti kedepannya apalagi jadi jadi perhatian karena memang kedepannya itu khususnya generasi belakangan ini itu sangat aware dengan isu-isu lingkungan gitu ya. Bahkan ada surveinya bahwa betul. mereka lebih aware ke lingkungan. Iya betul, ketimbang Iya. ke ini. Itulah yang bakalan kita nanti diskusikan, mungkin jadi bukan mungkin ya, tapi jadi perhatian khusus. Tapi saya lihat teman-teman anak muda juga kalau isu-isu lingkungan terkait itu ya, kita beberapa kali pernah bikin event-event kayak penanaman mangrove, terkait masalah sampah juga. Dan saya juga ada teman salah satu pendiri startup juga di Makassar, jadi itu bergelut di dunia sampah, bisnisnya itu sampah. Dan bakal ini saya selalu diskusi sama teman itu, bisa tidak ini bisnis dibawa ke Parepare, karena kita lihat ini beberapa, mohon maaf ya, maksudnya perumahan-perumahan yang ada di Parepare itu 3 hari 4 hari sampahnya baru diangkut gitu. Dan saya juga hobi lari, jadi saya lari itu di jalan-jalan raya gitu, terutama daerah atas itu di Baju Gigi apa sebagainya. Itu banyak sekali sampah berserakan gitu. Sama dengan di pantai. Kalau di pantai kan alasannya bahwa kiriman dari ini, tapi tidak ada alasan bahwa ya sampah ya kita harus selesaikan gitu. Dan saya selalu diskusi bahwa bisa tidak ini bisnis dibawa ke Parepare, maksudnya, ataukah nanti saya bikin bisnis begitu, bisnis sampah. Karena bayangkan itu kalau 2 hari 3 hari sampah tidak diangkut, itu kan maksudnya luar biasa sekali, maksudnya efek kayak bau mila apalah, berserakan mila kan, itu kan timbul semua penyakit, belum itu sampah-sampah yang ada di got masuk di got lah apa sebagainya, jadi penyakit ya. Betul, isu lingkungan ini sangatlah menurut saya juga ya jadi perhatian ke depan gitu, insyaallah ya. Betul, terima kasih atas masukannya. Nah, sebenarnya yang seperti ini yang diharapkan khususnya untuk generasi muda, bahwa aspirasi generasi muda itu benar-benar didengar,
apalagi ketika aspirasinya itu terkait hal-hal yang positif. Iya, betul betul. Bahkan saya tambahkan sedikit. Semalam saya tidak tahu, yang maksudnya tidak ada yang kebetulan ya terkait masalah isu lingkungan ini. Semalam saya nonton film dokumenter kurang lebih 14 menit kalau tidak salah, saya lupa judulnya apa, yang jelasnya isu-isu ini kan kalau kita bahas selesai COVID itu kan ada isu yang paling parah, yaitu isu iklim. Ya, Jadi itu sudah sampai pembahasan PBB iya, di poin ke-13. Iya, betul. Makanya semalam saya nonton itu dan saya merinding gitu bahwa wah, kehidupan ke depan nanti nih 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kalau kita tidak benahi dan kita tidak aware dengan isu-isu lingkungan seperti ini, ya bakalan kejadian gitu. Dan beberapa fakta-fakta sudah ada, kayak cuaca kita mana nih musim hujan, tidak jelas nih kemarau panjang. Itu salah satu yang bagaimana kedepannya kita bisa atasi, solusi-solusi apa yang konkret yang kita lakukan, terutama untuk anak-anak muda gitu. Dan bahkan di dokumenter itu saya lihat orang keluar itu wajib nih pakai masker kembali, bukan karena COVID, karena polusi gitu. Iya. Dan sampai pakai topeng, pakai pokoknya adalah dia pakai, dan di rumahnya juga itu pokoknya full dengan kaca, pokoknya polusi di mana-mana kayak gitu kan. Jadi ini tidak bisa dipandang enteng isu-isu seperti ini. Kedepannya ya kita mau carikan solusinya bareng-bareng bagaimana, dan itu terjadi ya bukan secara kebetulan karena kita tidak aware dengan isu-isu lingkungan, ya makanya terjadi seperti itu, penambahan pohon lah, apalah dan sebagainya kan. Jadi itu yang saya mau ingin sampaikan. Keren isu lingkungan itu. Dari kemarin itu fotoku belum dicari-cari penggalan caleg. Terus saya bilang siapapun nanti yang caleg tolong aware sama ini isu lingkungan. Betul. Nah, itu yang pilih. Akhirnya ketemu. Iya. Betul. Oh, sebentar. Oh iya, ini juga saya baru melihat catatan soal apatisme masyarakat, khususnya yang bergenerasi muda yang mereka tidak aware politik. Bagaimana advice-nya kakak ke mereka ini? Bahkan mereka bilang ada yang mending golput deh gitu. Jadi inilah kami kerjakan bersama tim, bahwa ya kita edukasinya lewat sosial media. Bagaimana calon legislatif itu ya kuncinya adalah yang ini dia bisa mau sampaikan ya, bahwa yang saya dapatkan dari soft skill itu pembelajarannya adalah, maksudnya yang saya dapat pembelajarannya yang pernah saya ikuti dengan soft skill ini adalah listening, mendengarkan. Kebanyakan dari kita itu banyak berbicara saja, ya kan, terutama Penyiar. Iya, kalau penyiar kan memang sudah tugasnya berbicara, tapi kebanyakan dari kita, termasuk saya hari ini masih belajar bagaimana bisa mendengar. Makanya dari edukasi kita di sosial media, cara kampanye kita dari door to door itu ya kita mendengarkan apa sih keluhannya masyarakat, apa sih harapannya masyarakat dengan perwakilan DPR yang bakalan dia pilih nanti. Jadi kayak gitu, bukan? Iya. Tadi ini saya baru dari salah satu perumahan, dan perumahan itu apa lagi namanya? Sebut saja perumahan Palem. Saya baru tadi ke sana yang terdampak banjir kemarin, dan saya door to door, dan salah satu ibu-ibu ngomong kayak begini, begini dicari sebenarnya, bukan digambarin, saya dilihat orangnya langsung gitu. Jadi saya berinteraksi apa sih yang keluhan tak di sini Bu, bagaimana nih terkait masalah banjir apa dan sebagainya. Dan sesimpel itu sebenarnya masyarakat mestinya dengarkan Ki. Makanya soft skill yang paling berat dipelajari itu adalah mendengarkan di sini. Ya kalau berbicara gampang Ji, ada di kelas-kelasnya juga tuh, public speaking apa dan sebagainya. Apalagi kalau kita belajar sama Kak Dimas tuh, penyiar pasti pintar dia berbicara tuh. Terima kasih. Yang paling berat ini adalah mendengarkan, listening, jujur, serius. Iya, terima kasih. Jadi gitu teman-teman. Kita memang butuh orang yang bisa mewakili aspirasi kita, mendengar keluhan kita sebenarnya apa. Ya seperti itulah. Iya, betul ya. Khususnya itu untuk generasi muda.
guys, jangan apatis. Iya, betul. Sekalipun kamu yang cari uang sendiri, tapi kebijakan itu ditentukan oleh siapa yang dipilih. Siapa yang dipilih. Betul. Jangan sampai karena uang sih. Iya, tit. Etot. Refleks sekali Iya. kalau sudah Iya. pakai uang nih. Karena Iya, betul. orang di DPR kan bekerja pakai otak, bukan pakai uang. Iya, betul. Saya ada pertanyaan. Iya, siap. Bang Edar, ini kan yang paling banyak pasti ini masyarakat ini terutama di program UBAS ini cuman terkait pelayanan dasar kesehatan beras raskin. Bagaimana upaya dari seorang Haidar ini sendiri sehingga persoalan-persoalan yang terulang itu bisa dihindari, artinya bisa menghadapi persoalan lain lagi, bukan itu saja. Ya, yang tadi saya bilang Bang Dimas adalah ya datanya dulu diperbaiki. Jadi ini kan yang banyak terjadi di lapangan. Fakta di lapangan adalah datanya yang amburadul gitu. Ada yang saya tidak tahu ya, maksudnya bagaimana metode pendataannya, dan termasuk terkait masalah data UMKM kita hari ini di Kota Parepare itu, maksudnya di dinas ini punya data juga, di dinas ini punya data juga. Kenapa? Maksudnya kita keluarkan anggaran untuk satu data saja. Begitupun dengan bantuan-bantuan yang terjadi, apakah itu istilahnya kayak aturannya data dari Dinsos kah, apakah yang inilah perangkat-perangkat yang ada di kelurahan, RT RW, ya inilah yang kita awasi nanti ke depannya supaya ini betul-betul tepat sasaran kini bantuan-bantuan gitu terkait masalah raskin terkait masalah program pribadi saya terkait masalah sembako gratis, ya itu kita lakukan secara tersendiri juga, bukan melalui pemerintah gitu. Jadi kita mengcover ketika ada yang kita kan tidak tahu juga, maksudnya dengan bantuan itu apakah cukup dengan sebulan gitu. Nah itu kita berusaha untuk backup dengan ya semoga ini adalah niat baik saya secara pribadi dan untuk memperbesar juga rezeki saya, kan istilahnya kayak begitu kan. Kalau kita istilahnya kalau di agama gitu, kalau niatnya sudah ada itu pahalanya sudah dicatat kan gitu. Jadi inilah kedepannya nanti kita bakalan perbaiki, yang jelas nih intinya di data dia Bang Dimas. Iya. Di data. Iya. Ya, termasuk saya masih boleh ya. Iya. Itu kan termasuk kartu sakti. Salah satunya adalah sembako gratis. Iya. Apakah memang untuk pertama hanya untuk masyarakat kelurahan kecamatan Ujung, khususnya pemilih Rasar, atau seperti apa untuk 5 tahun ini? Iya, kami prioritaskan untuk pemilih Haidar Hasan terlebih dahulu gitu. Jadi karena inilah jualan. Karena rugi pemilih kalau tidak memilih Haidar Hasan. Betul, rugi pemilih kalau ini kita lakukan ini karena tsunami apa lagi istilahnya sekarang ya, money politik yang ada ya kan. Ya kita mau juga bertaruh secara itu, dan saya pikir ya kita harus berinovasi untuk bagaimana menarik perhatian masyarakat, dan cara ini ya tidak dilarang juga di penyelenggara kan. Makanya itu salah satu inovasi dari saya, bagaimana masyarakat bisa memilih saya, itu yang terpenting. Terima kasih. Saya bisa Ya, nanya lagi. ya siap. Ada tidak rencananya untuk memasukkan investor Parepare ini? Investor ya, kan sudah dilakukan sama Pak PJ. Iya. Iya, terkait. Iya. Terus saya sih berpikirnya seperti itu, bahwa dengan jaringan yang ada di organisasi komunitas wirausaha itu. Pastinya itu, dan terkhusus untuk UMKM. Di situ kan kita ada program di Kartu Sakti itu adalah bantuan modal usaha kan. Nah ini nanti salah satunya adalah bagaimana caranya kita masukkan investor-investor yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Maksudnya kayak begini, kita lihat UMKM ini yang bisa dibantu, ini yang bisa berkembang, ini yang bisa disupport dengan permodalan, ini yang bisa disupport dengan pemberdayaan, dengan hard skill, dengan soft skill kayak begitu. Dan untuk investor itu pastinya kita bakalan inilah. Dan insya Allah kita juga ini berkolaborasi dengan content creator juga. Kita belum dapat momennya, dan kita fokusnya di bakalan apalagi istilahnya di perfilman. Iya, iya. Dan ini saya sudah kontak juga salah satu teman
sutradara juga, maksudnya dia punya nama juga di kelas nasional, bahkan kemarin saya lihat dia sudah di Singapura juga. Dan kemarin saya ngobrol, saya mau bikin film kayak gini, film daerah kayak gini, tapi saya belum bocorkan ya karena ini belum fix apa judul ininya kayak gitu. Jadi ya kayak begitu loh, maksudnya dengan channel-channel yang saya punya, networking yang saya punya, pastinya kita bawa investor lah ke kota Parepare kita ini, karena kita tidak punya sumber daya alam kan. Iya. Makanya yang difokuskan di sumber daya manusia. Sumber daya manusianya cocok itu. Tidak terasa ini Kak. Selesai kah? Lanjut. Iya, siap. Aman. Sorry, Nah, apa lagi? Ya, lanjut. Kalau masih ada pertanyaan. kalau masih ada pertanyaan, kita sudahi. Yang jelas yang 14 Februari. Jangan lupa ke TPS. 14 Februari. Jangan lupa ke TPS. Ya. Tentukan pilihan tak. Iya. Yang punya visi-misi yang jelas, yang dengarkan aspirasi tak, yang aware dengan permasalahan-permasalahan tak selama ini. Ingat Haidar Hasan. Nomor Kasih. berapa? Nomor berapa? Nomor 25 di Kecamatan Ujung. Kecamatan Dapil 3. Ujung. Jadi Closing. ya, closing. Jadi bagi saya tadi saya ulangi bahwa yang masyarakat butuhkan itu mau jadi dengar gitu. Dan soft skill yang paling berat itu dipelajari adalah mendengar bagaimana kita bisa empati dengan masyarakat, apa sih keluhannya, apa dan sebagainya. Dan saya rasa inilah yang dibutuhkan masyarakat ke Makanya depan. langsung ke sosial Iya, media. bisa juga di lewat sosial media kayak gitu. Jadi terakhir bisa dikampanye. Silakan. Oke, ingat Ki, tanggal 14 Februari teman-teman generasi muda, generasi milenial, generasi Gen Z, generasi milenial, dan bapak-bapak, ibu-ibu datang Ki di TPS. Ingat Ki juga di Dapil 3 Kecamatan Ujung, pilih Ki Haidar Hasan nomor urut 5 dari Partai Golkar. Terima kasih. Terima kasih Kak atas waktunya Siap. sore hari ini, sudah bersedia untuk diganggu, sudah bersedia Siap. untuk sharing ilmu dan mendengarkan aspirasi kami sebagai pemilih beneran, khususnya pemilih generasi muda. Terima kasih untuk pendengar setia Radio Mesra, terima kasih untuk Insan Mesra. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di IBH on the spot next week.